Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam doa pagi. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat ya. Tentu ada banyak hal yang akan kita kerjakan sepanjang pagi hingga malam hari nanti. Dan karenanya marilah terlebih dahulu kita teduhkan hati dan pikiran kita dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur oleh anugerah-Mu kami masih boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan. Di waktu dan kesempatan di awal hari ini kami datang kepada Tuhan memohon berkat-Mu agar kami dapat menjalani hari ini dengan baik. Kiranya firman-Mu menuntun kami dan mengarahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-10 sampai 18 akan menjadi bacaan kita di renungan pagi hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, risaukah kau akan kematian? Adalah sebuah pertanyaan dalam syair lagu NKB 137 baitnya yang keempat. Sangat menarik sekaligus menggelitik. Karena pada kenyataannya rasa risau, galau, bahkan takut terkait hal kematian itu dialami oleh banyak orang. Begitu merisaukan sehingga dapat membuat seseorang selalu hidup dalam ketakutan. Mampu membuat galau sehingga seseorang dapat kehilangan semangat dan gairah dalam menjalani kehidupan. Begitu menakutkan sehingga orang lalu berusaha sekeras-kerasnya untuk menghindarinya dan melakukan segala daya upaya sehingga tidak perlu mengalaminya. Ada banyak alasannya mengapa orang merasakan risau
dan galau, bahkan takut tentang kematian. Salah satu di antaranya karena merasa tidak siap atau belum siap untuk menghadapi dan mengalami realita tersebut. Kematian memang sesungguhnya bukanlah realita yang diharapkan, bahkan sedapat mungkin ingin dihindari. Tetapi ada juga orang yang melihat kematian dari perspektif yang lain. Kematian dilihat bukan sebagai ancaman dalam kehidupan, tetapi justru sebagai cara untuk menghargai kehidupan. Steve Jobs adalah salah satu yang memiliki perspektif yang positif tentang kehidupan. Pendiri Apple itu adalah orang yang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Catatan seorang rekan pendeta menyebutkan, Steve Jobs pernah berkata bahwa ia selalu bercermin setelah bangun di pagi hari. Saat bercermin, ia mengajukan pertanyaan pada dirinya sendiri. Jika hari ini adalah hari kematian saya, akankah saya bahagia dengan apa yang saya lakukan hari ini? Jika jawaban tidak yang ia dapati selama beberapa hari, maka Steve Jobs sadar bahwa ada sesuatu yang perlu diubah dalam hidupnya. Begitulah cara Steve Jobs menunjukkan bagaimana dirinya melihat kematian sebagai cara untuk menghargai kehidupan. Saudara, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya dalam memandang kematian? Firman Tuhan pagi ini menyatakan dengan tegas bahwa kematian bukan lagi realita yang menakutkan. Hal kematian tak perlu membuat kita risau dan galau, bahkan takut. Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian. Melalui karyanya di atas kayu salib, kematian tidak lagi menjadi ancaman yang menakutkan. Penulis surat Ibrani menyatakan bahwa Yesus Kristus telah membebaskan orang-orang dari ketakutan kepada maut. Artinya, kematian bukan lagi ancaman bagi kehidupan, sebab kita semua telah diselamatkan. Oleh kematian Yesus, kita semua telah diselamatkan. Ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ia membebaskan semua orang yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Yesus Kristus oleh kasih dan anugerahnya telah mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dalam bahasa Rasul Paulus di surat Korintus 15, 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa arti kabar ini bagi kita di pagi hari ini? Artinya adalah ini, bahwa orang percaya tidak perlu lagi ragu tentang apa yang terjadi setelah kematian. Keselamatan adalah sesuatu yang sudah pasti kita terima sebagai hasil dari karya penyelamatan Kristus bagi kita. Dengan demikian, kita tidak perlu menghabiskan waktu dan energi untuk mengkhawatirkan kehidupan setelah kematian, melainkan menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk melakukan apa yang terbaik
selama kita masih memiliki waktu dan kesempatan. Kita bersemangat menjalani hidup dan mengisinya dengan hal-hal yang berkenan dan memuliakan Tuhan, serta jadi berkat untuk sesama. Ingatlah selalu, hidup adalah sebuah anugerah yang dapat kita nikmati hanya ketika kita masih memilikinya. Dan karena itu, yang terpenting bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita mengisi dan menjalani hidup yang cuma satu-satunya dan yang sangat terbatas ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita membuat hidup yang telah dianugerahkan Tuhan menjadi berarti dan bermakna, sehingga kita tidak semata-mata hidup, melainkan sungguh-sungguh hidup dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah karya salib Kristus, kita semua beroleh hidup yang sejati, dan itu menjadikan kita bersemangat dalam menjalani hidup selama kita diberi waktu di dunia ini. Selamat menikmati anugerah Tuhan yang memberi kepada kita kekuatan dan sukacita menjalani hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Betapa besar anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami dibebaskan dari semua kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan dalam menjalani hidup di dunia ini dan dalam kami menjelang kematian yang pasti akan kami alami. Oleh karya kasih-Mu, pengorbanan dan kematian-Mu, kami semua boleh mendapat kepastian akan kehidupan yang sejati yang Kau sediakan dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan karenanya kami dapat menjalani kehidupan kami di dunia dengan berarti dan bermakna, melakukan apa yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Walaupun ada banyak pergumulan, persoalan, dan masalah yang kami alami dalam kehidupan kami, menyangkut kesehatan, menyangkut kehidupan keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan dan usaha, dalam banyak hal Tuhan, kami mengalami pergumulan. Namun, anugerah-Mu dalam keselamatan yang Engkau telah berikan, memberikan kepada kami kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan kami dan tetap setia berkarya, tetap tekun melayani, menjadi berkat bagi sesama, dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu, inilah kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang mau terus berserah, berharap dan berjalan dalam tuntunan tangan Tuhan yang selalu meneguhkan dan mengokohkan kami. Biarlah hari ini kami juga boleh terus berjalan dalam kasih anugerah Tuhan yang menolong, mengarahkan hidup kami, dan yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam kasih anugerah-Mu, kami serahkan hidup kami, dan kami serahkan segenap doa dan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.